beberapa kesepakatan. Apa kesepakatan yang bisa kita sepakati bersama? Apa? Ada yang memiliki usulan? Apa kesepakatan yang bisa kita sama-sama sepakati sepanjang aktivitas kita hari ini? Agar aktivitas kita efektif, efisien, waktunya terbatas memang. Tapi kalau efektif bekerjanya, insya Allah itu bisa mengoptimalkan hasil kerja kita. Yang keunggulannya ternyata. Coba refleksikan pada diri masing-masing. Apakah sekarang sudah fokus? Apakah sudah fokus? Bisa kita sepakati? Kesepakatan pertama adalah fokus? Bisa. Ada usulan kesepakatan lain setelah fokus? Atau cukup satu kesepakatan itu saja, fokus? Oh, cukup ya. Tadi ternyata fokus saja banyak turunannya. Dan kalau kita bisa berpegang teguh komitmen dengan satu kesepakatan itu, insya Allah pelajaran atau aktivitas kita akan berjalan dengan efektif. Berapa pekan kemarin kita liburan? 3 pekan. Selama 3 pekan liburan, aktivitas apa saja yang sudah kalian lakukan? Oh, ada yang jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan. Perpusnas, Masya Allah, jalan-jalan ke Perpusnas. Ada lagi yang jalan-jalan? Ada. Jalan-jalan ke Dufan, oke. Ke Kotu, oh, ada lagi Perpusnas, Dufan, Kotu. Ada lagi jalan-jalan? Oh, Syahla camping bahkan, Masya Allah. Ada lagi? Ke Taman Mini Indonesia yang sudah direnovasi ya, sudah bagus sekarang. Ada lagi? Ada lagi? Cina? Kemana? Gramedia, beli buku? Oh, beli buku di Gramedia, Masya Allah. Ada yang ke Perpusnas, ada yang ke Gramedia, ada yang camping, ada yang ke Dufan, ada yang ke Taman Mini. Ada lagi yang lain? Ada yang keluar kota tidak? Oke, ke Bogor kan? Jogja, Indramayu, Jogja, Bandung, Bekasi. Oke, Bekasi keluar kota. Jogja juga, Bogor, Bekasi, Bandung, Bogor, Jogja, apa? Sama kampung. Kampungnya di mana? Boyolali. Oh, Boyolali. Bali, oh, pesan ke Bali. Oh, sama kita. Purworejo, orang Purworejo, Masya Allah. Mana lagi, siapa lagi? Sukabumi. Ada lagi? Sukabumi deh. Ada lagi? Oh, ternyata banyak kota juga yang dikunjungi ya. Selain aktivitas tadi ke Dufan, ke Taman Mini, ke Kotu, Kota Tua, ke Perpusnas yang ada di sekitar Jakarta, ternyata saja berkunjung ke kota lain. Pertanyaan selanjutnya, selain aktivitas yang tadi sudah disebutkan, dan Faris menyebutkan daily activity-nya Faris dari tidur sampai tidur lagi. Itu Faris. Pertanyaan berikutnya adalah, aktivitas ibadah apa yang juga tetap kalian pertahankan ketika libur? Apa sih? Apa? Baca Al-Quran. Membaca Al-Quran, Murajaah, ziyadah, sholat duha, sholat wajib, menambah hafalan, sholat duha dan surat hafalan ya, oke. Sholat tahajud, Masya Allah. Ada lagi? Ada aktivitas ibadah lain yang tetap kalian lakukan meskipun liburan? Ada? Puasa, Masya Allah. Ada yang tetap puasa loh ketika liburan. Dimana biasanya mayoritas manusia ketika liburan banyak makan, benar begitu? Iya. Tapi ternyata masih ada yang istiqomah, konsisten melakukan ibadah puasa meskipun liburan. Nah, berbicara tentang puasa, ada 2 jenis puasa nih yang umum kita ketahui. Puasa wajib dan Puasa sunnah. Kalau puasa wajib, puasa apa itu? Ramadan. Tadi ada puasa Ramadan yang semuanya pasti tahu ya. Sekarang yang kedua adalah puasa sunnah. Tadi Alisha bilang ketika liburan masih konsisten puasa. Kira-kira puasanya puasa wajib atau puasa sunnah ya? Ketika liburan kemarin sunnah ya, atau modal yang
sudah menjadi kebiasaan ketika sekolah? Adakah? Atau bahkan menambahnya menjadi puasa Ayyamul Bid. Pernah dengar puasa Ayyamul Bid? Ya. Apa itu? Apa? 14 sampai 15. Hanya berapa hari? Oh, ternyata temannya tidak tahu puasa Ayyamul Bid adalah puasa pada tanggal 13, 14, 15. Bulan apa itu? Kita 30. Apakah bulan Desember? Bulan Januari? Rojab. Bulan apa? Namanya bulan apa berarti? Rojab bukan. Jumadil Akhir itu masuk bulan apa? Ada tahun Masehi. Bulan-bulannya bulan-bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, April. Kalau tadi Jumadil Akhir termasuk dalam kategori tahun apa? Hijriah. Yes, Hijriah. Yaitu Ada nama-nama bulan di bulan Hijriah. Ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan tadi yang disebutkan, Syawal tadi sampai juga menyebutkan, dan lain-lain. Ada Rajab tadi juga disebut oleh Hasan dan lain-lain. Ada juga nama-nama bulan di kalender Masehi, apa saja? Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris? January, February, March, April, May, June, July. Yang tadi disebutkan ada dua jenis nama-nama bulan. Yang pertama tadi bulan apa yang disebutkan di awal? Bulan Masehi. Oke, bulan Masehi dalam bahasa Indonesia. Indonesia dan Inggris. Ya. Kemudian nama bulan apa lagi? Hijriah. Hijriah. Sudah apa tuh? Tahu Tahu lagunya? Tahu. Gimana lagunya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Oh, Masya Allah. Siapa yang menciptakan lagu itu? Semua masih ingat ternyata pelajaran masing sampai sekarang karena ada nada lagu yang dibawakan. Sekarang pertanyaan satu Khairul. Yang baru saja kalian nyanyikan itu dalam bahasa apa? Indonesia. Apakah bahasa Indonesia? Bahasa apa? Bahasa Arab. Lalu, tahukah kalian? Nama-nama bulan Masehi ternyata bukan hanya dalam bahasa Indonesia, bukan hanya dalam bahasa Inggris, tapi juga ada bahasa Arabnya. Bahasa Arab bukan Ramadan, Jumadil Awal, bukan. Tapi nama-nama bulan Masehi, Januari, Februari itu ada bahasa Arab. Dan akan kita cari tahu apa bahasa Arabnya pada kelas kita hari ini. Ada yang sudah pernah tahu sebelumnya? Belum? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Salah satunya bulan kelahiran Saudara Khairul. Disinbir bahasa Arabnya. Mirip ya? Desember, Disinbir. Nah, yang tadi akan kita cari tahu. Tujuan kita beraktivitas hari ini adalah mengulas apa saja sih puasa-puasa sunnah yang ada dalam syariat Islam. Apakah kita sudah pernah melakukannya atau belum ternyata? Atau bahkan ada yang tidak tahu. Bisa jadi. Yang kedua, dari data yang terkumpul, kita akan sama-sama menyajikan sebuah data tersebut dalam bentuk diagram Bapak. Sudah pernah membuat diagram Bapak? Sudah. Kelas 5 mungkin? Sudah sering kok, berarti sudah sangat lanjut ya, akan kita buktikan. Dan yang ketiga, ini mungkin hal yang tadi sudah kita ulas di sini. Kita akan juga mempelajari dan menciptakan lagu tentang nama-nama bulan Masehi dalam bahasa Arab. Kalau tadi yang dinyanyikan Ustaz Haris yang menciptakan, kalian hafal sampai sekarang. Nanti tantangannya adalah bagaimana caranya kalian menciptakan sebuah lagu tentang nama-nama bulan menggunakan bahasa Arab dan dikombinasikan dengan bahasa Inggris. Ciptakan lagu dengan sekreatif mungkin sehingga yang mendengar bisa dengan mudah untuk mengingatnya, dan itu menjadi amal jariah insya Allah kalau disebarkan dan diingat oleh. Oke, kita akan mulai masuk dalam aktivitas kita
kita. Sebelumnya kita akan men-charge juga semangat kita dengan sebuah tepukan. Are you ready? Bagaimana posisinya yang menunjukkan bahwa kita siap melakukan aktivitas kita? Oh, mau berdiri, Zaki? Mau berdiri atau duduk? Bagaimana posisi duduk yang tepat ketika hendak beraktivitas bersama dengan pastikan nyaman dilihat oleh orang-orang sekitar dan nyaman untuk diri kita juga. Kita mulai ya. Fokus. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Allah Akbar. Alhamdulillah. Oke, kita akan mulai tanpa suara ya, tanpa suara. Belum dimulai. Ya. Baru biar tanpa suara ya, satu ya. Berdasarkan mulut lahiran ya, tanpa suara. Oke. Apakah ya dapat siapa? Januari berarti yang paling depan. Membuat urutan, betul ada urutannya ya. Satu dimulai dari Januari, sebelah kanan sebelah berurutan. Di sini kalau tidak cukup nanti ke belakangnya dengan jeda. Karena kapasitas ruang kita terbatas. Oke? Kita mulai ya. Hitungan ketiga, kita akan mulai tanpa suara. 1. Silakan berkumpul bersama kelompok dalam bentuk barisan per bulan kelahiran. 2. Tanpa suara. Silakan berpikir apa yang dapat dilakukan tanpa suara tapi tetap dapat saling mengetahui kelompok. 3. Silakan nanti akan dicek apakah sudah sesuai dengan urutan yang tepat. Oke, kita coba cek ya. Apakah benar? Dari Januari sampai Juni. Juli sampai Desember. Oke, bulan apa? Januari. Februari. Maret. Kosong. April kosong, benar? April kosong? April, Mei. Oke? Juni. Oke, lanjut. Juli. Agustus. September. Oktober. November, Desember. November. Berarti benar ya semuanya ya? Oke, alhamdulillah. Namun apakah komposisinya sudah proporsional? Oh, belum. Ada yang sendirian. Ada yang sedikit, ada juga yang Banyak. kebanyakan. Nah, kita akan berkolaborasi bersama. Jadi akan bergabung. Yang jumlahnya sedikit dengan yang jumlahnya banyak akan dilebur. Setiap kelompok berapa orang? 3. 3 dikali 9 berapa? 27 berapa? Siapa ini? Ketua masing-masing kelompok. Ketua berada di bagian paling depan. Yes. Pos 1 akan disediakan teks yang akan kalian telah kemudian buat mind map-nya. Pos 2 akan disediakan beberapa data. Dipilih salah satu datanya. Kemudian buatlah diagram batangnya. Dan pos 3 akan disediakan sebuah laptop dengan video nama-nama bulan Masehi. Silakan dengarkan baik-baik nama bulan Masehi dalam bahasa Arab. Buatlah sebuah karya. Oke, sekarang sudah ada di masing-masing pos. Silakan masing-masing kelompok fokus dengan apa yang sudah ada di hadapannya. Berdiskusi bersama dengan kelompok. Ikuti petunjuk yang sudah ada, namun boleh berkreasi selama dalam batasan capaian yang diminta. Selamat bekerja, silakan. Untuk pos 3 akan menyaksikan
dengarkan baik-baik karena ini akan menjadi bahan kalian untuk membuat lagu yang tadi sudah disampaikan. Oke? Apapun terserah kalian boleh dikreasikan dua syaratnya meliputi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oke? Silakan dengarkan. Tania Waratib. Ya Nayir Februari Maris April Mayu Yuni Agustus September Oktober November Desember. Sekarang apa ini? Masa 3 hari kita bulan. Kok di sini Kak? Ini aja. Ya tanya deh. Lupa. Oke, sekarang semuanya silakan berdiri. Apakah sudah diminta turunkan tangan kanannya? Belum. Harusnya gimana posisinya? Oh iya. Paham sampai sini? Oke, kita akan mulai. 1, 2, 3. Fokus. Ustazah Khairul berkata, tepuk 1 kali. Ustazah Khairul berkata, tepuk 3 kali. Ustazah akan berkata 3 kali tepuk pramuka. Puasa sunnah. Nah, di sini ada terdapat 8 jenis puasa sunnah yaitu puasa tadi, puasa daun, puasa diagram batang. Diagram batangnya yang puasa Senin Kamis sebelum, puasa Daud 2, puasa Ayamul Lapat, Ayamul Jalan, puasa. Kita akan melakukan aktivitas word strong. Jadi silakan keluarkan kata-kata.
dapati dalam pengalaman belajar hari ini? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Belajar berpuasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ustazah izin bertanya. Yang pertama, siapakah yang ingin mengungkapkan perasaannya? Bagaimana kesannya belajar hari ini? Bagaimana perasaan belajar? Oke, siapa? Oh, kata saya biasa aja ternyata. Oh, baru selesai lelah, capek gak ya? Oke, tidak ada lagi? Oke. Kenapa menyenangkan Fira? Oh, Bapak Fira bisa bermain sambil belajar. Jadi Fira mengikuti aktivitasnya dengan suka hati ya? Alhamdulillah. Oke, yang kedua, apa saja hikmah yang kalian dapatkan dari aktivitas hari ini? Dapat memberi informasi kepada orang lain. Oke, apa lagi? Yang satu memberi informasi, yang satu mendapatkan informasi timbal balik ya. Oke, good job. Kerja sama, ada lagi? Sisi sepertinya saja. Ada yang pendapat? Tanyain. Saling membantu. Oke. Selanjutnya, tadi kita sudah sama-sama mengetahui ada banyak puasa sunnah, benar? Iya. Apa saja puasa sunnahnya? Puasa Senin Kamis, ayam puasa Ayam ulubit. Apa lagi? Puasa Asyura. Puasa Daud, Asyura. puasa hari di bulan Puasa apa? bulan Iya. 6 hari di bulan Syawal, betul. Apa yang dapat kita lakukan agar kedepannya kita tahu ternyata ada jadwal puasa loh pada tanggal tersebut. Ada pede nggak? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar kita ingat ada jadwal puasa sunnah nih yang pahalanya besar yang bisa kita ambil dan kita lakukan? Ada pendapat? Apa yang dapat kita lakukan kira-kira? Katakan zat, dicatat tanggalnya agar kita tahu nih ternyata di tanggal-tanggal ini ada jadwal puasa sunnah ya. Oke, lagi yang dapat ditandai di kalender. Oh, berarti membuat kalender puasa sunnah harian pribadi ya. Ada yang luar biasa nih. Apa Bre? Sering oh, selain dicatat juga harus dilakukan kata Bre. Ini ada kaitannya nih. Kata Misina, kata Hanza, dan kata Bre. Mencatat tanggal-tanggal tersebut bisa di kalendernya langsung atau menuliskannya lalu dilakukan. Pertanyaan berikutnya, kira-kira masuk surga itu anaknya sendiri atau bersama? bersama. Siapa yang mau masuk surga bersama dengan keluarganya? Oke, boleh terbuka. Salah satu pintu surga ada yang namanya Babur Rayyan, tahu? Pintu Ar-Rayyan. Oh iya tuh. Pernah dengar pintu Ar-Rayyan? Oh, ini. Siapa? Orang-orang Yes, betul. Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan adalah untuk semua orang yang berpuasa. Dan pintu itu bisa dimasuki oleh kita yang sering berpuasa. Alangkah bahagianya jika kita bisa masuk ke dalam surga melalui pintu Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan, pintu yang Allah khususkan untuk orang-orang yang berpuasa bersama dengan keluarga kita. Nah, kira-kira agar hal itu terjadi, apa yang dapat kita lakukan? berpuasa. Apakah dengan hanya berpuasa saja kita bisa membawa semua keluarga kita? Mengajak Oke, mengajak siapa? orang tua, mengajak